Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisairil basar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nas liyunfizahum min kaidis syaitan wa yunjiyahum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wasyukru lillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat ini karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat sehat, mencabut nikmat iman, pada hari ini masjid kita kosong, tidak ada yang hadir satupun karena semua kita tidur di rumah. Kenapa tidur? Karena nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak jasanya untuk kita, yang membawakan kita agama Islam sehingga kita bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah menjadi hari yang istimewa untuk kita umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakannya dengan penuh hikmah dan gembira. Sementara saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjalani rangkaian puncak ibadah di Makkah, di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji disibukkan dengan ritual Idul Adha. Salat Idul Adha dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan penuh kehidmatan dan kesempurnaan. Semoga haji mendapat haji yang mabrur, yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga menjadi pribadi yang muslih, baik secara individu sekaligus dapat menebarkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatnya.
Untuk saudara-saudara kita yang beribadah korban pada tahun ini, kita doakan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam hidupnya. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmatut Tasyri' menjelaskan, kurban pertama kali dilaksanakan adalah pada masa Nabi Adam alaihi salam oleh putra-putranya yang bernama Kabil dan Habil. Habil berprofesi sebagai peternak, sedangkan Kabil sebagai seorang petani. Maka keduanya diperintahkan berkorban sesuai dengan harta yang dimilikinya. Habil yang tulus ikhlas dan berkorban memberikan hewan ternaknya yang terbaik, sehat dan gemuk, sedangkan Kabil berkorban dengan buah-buahan yang busuk dan jelek. Ketika kurban keduanya dilaksanakan, persembahan Habil habis dinikmati, sedangkan buah-buahan dari Kabil tetap utuh. Hal inilah yang mengakibatkan Kabil dendam dan iri hati terhadap saudaranya Habil, lalu ia membunuhnya. Kisah ini diceritakan dengan indah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnai adam bilhaq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka yang diterima dari salah seorang dari mereka Habil, dan tidak diterima adalah Kabil. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini jelas bahwa kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ketakwaan serta keikhlasan di dalam melaksanakannya. Hal tersebut tercermin dalam kualitas hewan kurban yang dipersembahkannya. Ia harus baik, sehat, gemuk, dan bukan yang sebaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ritual yang kedua adalah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah perjuangan dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sepi dari nilai-nilai hikmah yang dapat dipelajari dan ditoladani oleh kita umat Islam. Syariat yang paling monumental adalah syariat kurban yang tiap tahun dirayakan oleh kita umat Islam di seluruh dunia untuk mengenang peristiwa agung yang tiada duanya dalam sejarah hidup umat manusia, pengorbanan Nabi Ibrahim atas putranya Ismail yang diabadikan sebagai contoh tauladan bagi seluruh umat manusia, dan selanjutnya menjadi syariat dan ibadah amaliyah tahunan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui suatu mimpi untuk menyembelih putranya. Perintah Allah ini merupakan ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim yang telah lama mendambakan seorang putra yang akan melanjutkan perjuangannya? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala meminta untuk dikorbankan. Pertarungan hebat bergejolak dalam dirinya, bahkan setan pun ikut andil mengganggunya atas nama humanisme untuk mengurungkan niat Ibrahim menyembelih putranya Ismail ini. Beliau mengesampingkan perasaan yang mengganggu dirinya dan bisikan-bisikan setan yang terus menggodanya
dengan hati yang tabah, dengan tekad yang bulat dan tawakal kepada Allah, Ibrahim menerima perintah itu, lalu meminta pendapat putranya Ismail tentang perintah Allah kepadanya. Dialog yang mengharukan antara bapa dan anak, Ibrahim dan Ismail, dilukiskan dengan indah dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajuni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku yang aku cintai, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkanmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kamu akan mendapatiku orang-orang yang sabar." Saudara-saudaraku kaum muslimin, seandainya kita punya anak, kita panggil, lalu kita beritahukan hal tersebut kepada anak kita, apa kira-kira jawaban anak kita? "Wahai ayahku, apakah kamu hilang akal? Apakah kamu sudah gila?" Ini antara lain jawaban-jawaban anak kita. Tapi alhamdulillah, subhanallah, Nabi Ismail menjawab, "Ya abataf'al ma tu'mar satajuni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku yang aku cintai, kerjakanlah apa yang engkau diperintah oleh Allah. Begitu hebat takwanya, berbaktinya Nabi Ismail kepada kedua orang tuanya. Saudara-saudara, kita lanjut cerita ini, saudara-saudara. Tatkala Nabi Ibrahim telah siap melakukan penyembelihan, pada detik-detik yang sangat mengharukan itu, Nabi Ibrahim menyandarkan anaknya ke tempat yang sudah disiapkan. Lalu beliau mengambil pisaunya yang begitu tajam, percis dilepat leher anaknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih, datang malaikat Jibril membawa kibas atau domba. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk melanjutkan penyembelihannya itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang beliau menyembelih Ismail. Selanjutnya untuk meneruskan korban, untuk menggantinya dengan seekor hewan sembelihan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ibrahim kemudian diperintahkan untuk menyembelih kambing sebagai pengganti putranya. Dengan demikian selamatlah Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabdikan peristiwa ini dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 109. "Wa badainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor penyembelihan yang besar. Kami abdikan untuk Ibrahim pujian-pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu wahai Ibrahim. Disitulah kebesaran, kemahabesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menginginkan manusia menjadi korban. Disembelihnya Ismail yang kemudian diganti dengan kibas sebenarnya merupakan simbolisasi diangkatnya esensi harkat dan martabat manusia ke dalam citra kemanusiaan yang paling tinggi dan mulia. Hal inilah sekaligus juga memberi isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala demikian kasih sayangnya kepada manusia sehingga korban manusia tidak diperkenankan. Ia mencontohkan pada umat manusia agar mengubah sebuah tradisi-tradisi yang tidak manusiawi. Karena pada hakikatnya sesama manusia itu tidak boleh saling membunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Islam. Kurban sesuai makna harfiahnya berasal dari kata qaraba yaqrabu qurbanan, yang berarti dekat, adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban adalah sebuah usaha untuk menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban akan mencapai makna yang hakiki manakala didasari oleh motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah, dilandasi dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, untuk mencapai keredaan Allah semata-mata. Kurban yang demikian itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah korban maupun haji. Yang pertama, dalam beragama ada suatu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal pikiran kita, mengesampingkan rasionalitas kita, kemudian beralih pada tuntunan, ketundukan serta kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu hanya sekedar menguji keimanan Nabi Ibrahim, bukan perintah sesungguhnya. Yang ketiga, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena redha Allah tergantung pada redha kedua orang tua kita, murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua kita. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ibadah haji, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran sebagai lambang kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaian ihramnya yang melambangkan bahwa apapun pangkatnya, siapapun namanya, apapun sukunya, di hadapan Allah sama, yang membedakan hanya takwa. Kemudian sa'i, yakni berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, memiliki akar sejarah yang menakjubkan, yakni ibunda Ismail alaihi salam berlari-lari, mondar-mandir ke sana kemari antara bukit Safa dan Marwah karena anaknya dilanda haus dan ia menangis ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian meletuslah mata air yang kita kenal sampai sekarang, air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai sekarang. Lalu pelajaran apa yang kita ambil dalam kisah ini? Usaha merupakan menjadi kewajiban bagi manusia. Berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah merupakan simbol bahwa untuk mendapatkan ketenteraman seseorang harus berjuang. Inilah saudara-saudaraku pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biittihadi wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihi al-azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.